Tapi penegak agama, penegak kehidupan ini untuk dapat terus-menerus dapat terjaga dalam perilaku lapang dada, nyegoro, sadar bahwa dunia ini hanya alat, hanya media untuk dapat menghantarkan kembali kepada Tuhan, mengembangkan potensi berpikir kita untuk menjadi cerdas, menjadi dewasa. Itu kita mengalami naik turunnya kehidupan, ya. Ini dengan perilaku yang membangun kebersamaan, kekeluargaan, kaburo, tapi ini berat, benar-benar berat bagi si musyrik. Itu berat. Musyrik itu tempatnya yang harus disadari oleh kita. Musyrik itu tempatnya tidak di patung, tidak di gereja, tidak di sungai, ya, tidak di tempat yang dianggap sembahan-sembahan. Itu musyrik tempatnya tidak di sana. Apa sing tinggi enek di kuburan, kemudian enek jati gede atau enek ringin, apa jenenge, punden. Jadi yang diarani musyrik itu tidak di punden, tidak di gereja, tidak di endak. Yang kita anggap selama ini musyrik itu tempatnya di dalam dada kita dan di pikiran diri kita masing-masing. Musyrik itu tempatnya adalah di hati kita, karena kita nggak mengetahui tujuan orientasi. Sehingga kalau kamu main ke punden, orang yang nggak tahu tentang makrifat, tentang mengenal Tuhan, kamu langsung dituduh musyrik, musyrik. Jadi syirik itu orang yang tidak kenal tujuan, tidak tahu orientasi, tidak mengerti sistem. Itu adalah orang musyrik. Sehingga bias. Musyrik itu orang yang perilakunya itu bias karena nggak punya orientasi. Orientasinya hanya lahir, hanya dunia, hanya nafsu untuk nafsu, dunia untuk dunia. Dunia untuk mengembangkan nafsunya, untuk mengembangkan arogansinya, mengembangkan kemuliaan dan kehormatan material. Padahal kita melakukan sungguh-sungguh, tapi tujuannya untuk akhirat. Gitu kan, seharusnya kan begitu. Maka menjadikan musyrik. Itu juga begitu, musyrik itu. Bukan perkara nyembah, wa'bud itu maknanya menghamba. Menghamba. Wasjud itu maknanya orang yang beraktivitas karena menjalankan perintah. Maka perilaku bebarengan kebersamaan itu berat bagi si musyrik yang mereka ini tidak memiliki orientasi kehidupan batin, karena di dalam kehidupan batinnya tidak mengenal Tuhan, kosong dari Tuhan. Maka yang ditempati di dalam batin itu adalah keinginan materi dan dunia yang disangka itu Tuhan, yang dituhankan. Sehingga tad'uhum ilaih, di atas orang musyrik itu berat terhadap apa yang ilaih. Bagi orang-orang yang musyrik, perilaku-perilaku untuk terbuka lapang dada itu berat. Yang mereka ini tidak ada orientasi ilahi, karena tidak mengetahui kehidupan batin. Kita di dunia ning ati, akan tapi hatinya itu karena untuk menuju Tuhan, karena memang mengenal Tuhannya. Tuhan tidak dikenali sebagai hantu, tapi Tuhan dikenali dalam kepastian keberadaan Dia, Huwa, yang punya nama Allah, yang punya nama nek wong teman orang Kristiani Allah gitu kan, karena sebutan saja. Maka kan
Akan tapi ini kan haknya, bahwa tapi kita memahaminya bukan apa ya, takdir harga mati, bukan begitu yang selama ini difahami ya. Allah ya setabi ilaih, bahwa Allah, kalau ada ungkapan Allah yang menarik ilaihi, supaya seseorang itu menyadari bahwa di dunia ini normal, sungguh-sungguh, tapi ada kehidupan hati yang mengenal Tuhannya, ada kehadiran Tuhan, maka dikatakan ilaihi. Maka orang yang seperti ini di dunia yang dijalani itu sungguh-sungguh dilakukan, ada orientasi ilaihi, ada orientasi mengetahui pintu pulangnya, ada kehadiran Tuhan di dalam hatinya, itu mayasa, itu adalah Allah yang menghendaki. Itu artinya bukan berarti kemudian ya kalau saya dapat hidayah nanti, kan enggak begitu. Daya kuat fitrah diri manusia itu asal dari Tuhan. Fitrah manusia itu dari diri Tuhan. Maka kalau kita tidak ngaku sebagai daya kuat kita, sehingga kita akan mencari supaya fitrah manusia yang asal dari Allah itu supaya kembali kepada Allah, maka kita mencari petunjuk dan mencari yang dapat menunjukkan adanya petunjuk, mencari petunjuk dan mencari yang dapat menunjukkan untuk memperoleh petunjuk yang disebut al-huda, disebut hidayah sebagai terang, sehingga ada kehidupan yang berada di dalam hati, kehidupan batin, walaupun tanpa di dunia, tapi ilaihi, mengetahui cara, metode, sistem pulang. Maka ini disebut sebagai mayunib, orang-orang yang di dunia tapi mengetahui pintu pulang untuk menjadi munibina ilaih. Nah, ini kan yang disebut dengan ilaih mayunib. Makanya ada satu ayat bahwa faqim wajhaka lidini hanifah, perintah walaupun tampak di dunia normal kehidupan kita jalani, belajar, berkarya, kreatif, inovasi, faqim, semua kehidupan yang kita jalani itu dalam posisi untuk menghadapkan wajah fitrah manusia yang asal dari Allah. Fitrah manusia itu dari Allah, itulah yang disebut wajah, bukan kok wajah rai gitu. Faqim wajhaka lidin, untuk menjalankan kehidupan khusus, kehidupan hanifah yang sangat condong kehidupan ini, supaya condong terus menerus hati itu ingat Tuhannya, maka ada kehadiran Tuhan di dalam hati. Maka itu faqim wajhaka lidin, bagaimana menghadapkan wajah untuk kehidupan ini dengan wajahnya Allah, menghadap pada wajahnya Allah, ya ingat keberadaan Tuhan. Untuk dapat mengenal keberadaan Tuhan, al-huda, adanya petunjuk, supaya dengan petunjuk ada yang menunjukkan tentang petunjuk itu, kan gitu kan. Maka akan berlaku faqim wajhaka lidini hanifah, yang fitrah manusia, fitrah Allah, yang fitrah manusia dari fitrah Allah, allati fatronas, yang fitrah manusia itu alaiha, dari asal fitrah Allah. Makna fitrah itu belahan, adanya kehidupan ini adalah belahan dari Tuhan, pinjaman dari Tuhan, disili roh supaya bisa berpikir, melihat, mendengar. Maka bagaimana fitrah ini supaya dapat kembali kepada Allah, la tabdila li khalqillah, karena tidak ada perubahan tentang
penciptaan, bahwa daya kuat itu milik dari Allah. Jika kamu rubah menjadi ditunggangi nafsu, ditunggangi kepentingan-kepentingan materi untuk materi, maka itu menjadi tersesat. Mergo enggak rubah, nek dirubah jadi dalam kesesatan, dalam kegelapan. Tidak ada perubahan tentang ini. Mengenal keberadaan Tuhan Allah, sehingga kita menghadap pada wajahnya Allah dalam kehidupan ini. Dengan adanya petunjuk, kita mencari yang berhak untuk menunjukkan adanya petunjuk. Dzalika dinul qayyim, itulah disebut orang yang berada di dalam tegaknya kehidupan. Sehingga sewaktu-waktu meninggal, fitrah itu bleng masuk menyatu dengan asal fitrah. Walakin ning wakeh aksar, kebanyakan menungso, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kalimat tidak mengetahuinya pun menggunakan kalimat al-ilm. Banyak manusia tidak mengetahui karena tidak berilmu, ilmu yang menunjukkan hakikat, yang membuka ilmu itu untuk membuka hakikat sesuatu. Makanya menjadikan berada di dalam perilaku musyrik. Makanya ada kalimat munibina ilaih. Munibina ilaih itu perilakunya orang-orang yang kembali di dunia, belajarmu, sinaumu, berkaryamu, ujianmu. Itu bagaimana menjadi perilakunya orang-orang yang munibina ilaih, orang-orang yang dalam ridho, fadl dan rahmatnya Allah, dalam ampunan Allah, dalam syafaatnya Rasulullah, yakni dengan perilaku kembali, perilaku ilahi. Tadi sudah saya sampaikan, ilahi itu ketoke di sini, tapi ilahi karena hatinya, batinnya hidup, batin yang hidup karena hati nuka bertakwa kepada Dia. Wala takunu minal musyrikin, untuk tidak menjadi orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan, orang yang tidak tahu orientasi, orang yang tidak tahu apa-apa, tidak mengenal apa-apa, tapi tahu tujuan hidup, kemana hidup, dan bagaimana kehidupan itu dijalani. Sebab pada saat tidak dikenalinya diri, keberadaan Tuhannya, akan menjadi orang-orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Cirinya orang yang menyekutukan Allah, ciri terbesarnya itu adalah suka berpecah belah, suka komentar yang akan menjadikan ambigu, menjadikan salah tafsir, dan orang akan banyak menjadi berlaku berpecah belah. Siapa orang yang musyrik itu? Minaladzi, mereka ini ada minaladzina farroku, mereka ini orang yang suka melakukan perbuatan dan ucapan, tindakan farroku, memecah-mecah dalam kehidupan mereka. Wakanu syi'an, dan mereka bangga dengan perilaku memecahnya, perilaku wawasan-wawasannya untuk menjatuhkan orang lain, bangga dengan wawasannya, bangga keturunannya, bangga kelompoknya. Padahal dalam perilaku fanatik, kaku dan beku, mereka bangga dengan diri mereka. Itulah orang yang disebut musyrikin, orang yang suka memecah belah dalam perilaku kehidupan. Itu ya, ini yang sejujurnya makna musyrik. Jadi bukan masalah mung perkara Mandalika wis lolokan musyrik kono kene.
Ya satu hanya mau ndelok tok, wong saya juga di grup-grupnya mereka itu yang mau ngono tok wae. Ya seni kan gitu aja. Ya, saya nggak punya komentar. Komentar ya ora ana manfaate wis. Saya kira begitu. Semoga dalam ridho Allah, semoga dalam syafaat beberapa pangestu Guru Wasitoh ya. Kita menjadi orang-orang yang komunikatif. Orang-orang yang cerdas itu adalah komunikatif. Orang yang hati-hati di dalam kita membuli, mengolok ya. Kita juga butuh hati-hati. Kalau kamu ingin membajak tapi tidak lanjuti dengan terbuka. Untuk komunikatif, kemampuan untuk menyesuaikan diri melebur manunggal, kita kan akan menghadapi puasa ini bentar lagi ya. Dan kamu libur panjang, kemudian liburan kamu gunakan sebaik-baiknya, manfaatkan untuk mengembangkan potensi kamu. Dan saat kamu liburan, kamu tampak di rumah libur, akan tapi justru ustadz kamu, manajemen dan seluruh ustadz dan manajemen justru kerja keras untuk mempersiapkan terkait dengan sistem yang ada untuk memuhasabah, mengevaluasi sistem yang kita mengkonkretkan tentang sistem pembelajaran, sistem kurikulum untuk dapat memberikan daya, memberikan sebuah daya, mengembangkan sumber daya yang ada, sumber daya kita, diri kita, diri kamu. Kurikulum yang memberikan dampak kontekstual, memberikan dampak untuk memberikan dampak masa depan, baik dalam pengertian yang bersifat jasmaniah ataupun yang rohaniah, yang lahir ataupun yang batiniah. Itu yang jadwalnya juga ini dibuat padat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan ke depan tentang mandiri, belajar, merdeka, belajar tentang huriyah, tamah, belajar ada tentang li'ila kalimatilah fi, belajar sistem administrasi dan manajemen dalam belajar yang tidak hanya bersifat administratif, akan tetapi memiliki dampak membangun perilaku berpikir dan bertindak. Ini rumusan-rumusan yang akan dilakukan selama bulan Ramadan oleh tim kita ya, sehingga seharusnya kamu tanggal 17 itu adalah baru libur, umpamanya begitu. Ini diliburkan awal, tapi bukan berarti libur, tapi untuk support bahwa kita banyak hal yang harus dilakukan dalam kerangka pendidikan adalah satuan yang strategis membangun generasi ke generasi. Bagaimana membuat sistem-sistem ini, jadi bukan semata-mata libur, tapi ada sesuatu yang dikerjakan sehingga kalian juga lakukan di rumah kalian pekerjaan yang baik. Kita juga sedang membangun perilaku prototip di jamaah dan di santriwan, di sivitas kita untuk memiliki sebuah perilaku teladan, perilaku dharma, perilaku uswah ya. Itu mungkin teman-teman yang semuanya jamaah rahimakumullah, sekali lagi ayo kita bangun kesadaran, memiliki perilaku pencerahan dengan perilaku fakir, nilai-nilaian, bebarengan, kebersamaan, musyawarohan. Semoga dalam ber-beran bekas pangestu Guru Wasitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.